Bela diri ini berasal dari Okinawa, Jepang, yang di tempat asalnya disertakan pula kobudo dengan penggunaan alat sebagai perpanjangan dari tangan kosong. Dan kobudo di Indonesia dibawa kali pertama tahun 2010 oleh pemuda MTA Wahyul Amin Syafei yang dipelajarinya langsung di Okinawa saat menempuh gelar doktor di Jepang. Dan kini kobudo berkembang di MTA dan dimotori oleh pemilik Shihan dan 4 Okinawa Karate, Sensei Dr. Engineering Wahyul Amin Syafei STMT. Hadirin yang berbahagia, inilah bela diri kobudo. Selamat menyaksikan. Kaijo.
Bela diri Kobudo telah bersama kita simak. Dan berikutnya kita akan segera mengikuti sosiodrama. Inilah sosiodrama tanggap darurat kebencanaan elemen Majelis Tafsir Al-Quran dan dipersembahkan oleh para pemeran yang langsung terjun di tanggap darurat kebencanaan. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Indahnya pagi hari dengan sang mentari yang menyeruak awan, menyongsong aktivitas masyarakat Solo Raya seakan menjadi keseharian yang penuh pernik keindahan. Ada para petani yang dengan penuh harap menggarap sawahnya, sementara peternak pun tak kalah gesit menyambit rumput. Mereka yang sederhana ini tak pernah kikuk dengan kegiatannya. Sembari bekerja, mereka menunggu dan siap makan lahap di pematan atau gubuk tengah sawah merupakan anugerah yang tiada ternilai. Tak hanya itu, keseruan lain pun ada di tukang las yang siap merangkai besi menjadi lebih kokoh dengan konstruksinya. Termasuk pula tajamnya pasah kayu yang dimiliki tukang kayu, mampu merubah batang pohon menjadi jendela ataupun pintu jati dengan harga tinggi. Sementara ada pula yang mengais rezeki dengan menjual dagangannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pintu rezeki itu didapatkan pula dari pabrik-pabrik di mana para karyawan ada di sana. Meski dengan dominasi negara agraris yang ada, tak bisa dipungkiri bila para petani penggarap sawah, kebun dan ladang tetap ada di mana-mana. Masyarakat kecil, menengah, hingga yang sudah mapan, semuanya berbaur, tak ada jarak membatasi mereka. Dari strata sosial tertinggi sampai tukang bakso pun saling bermuamalah indah. Dan tak kalah penting dari semua itu adalah sektor pendidikan, di mana dari sinilah kita harapkan kelak generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah akan membawa arah bangsa menjadi terarah dan menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Untung tak dapat diraih, malang pun tiada kuasa menolak. Dan ketika Allah berkehendak untuk menguji hambanya, maka tak pernah ada yang mampu menghindarinya. Gemeretak pohon yang tercabut akarnya, gemuruh bangunan yang menggetarkan hati, seakan memacu jantung, membawa kepanikan yang carut-marut setiap jiwa yang masih bernyawa. Ya, gempa bumi itu terasa tak hanya mengguncang hati, namun nyata terkam mata yang menyaksikannya. Allahu Akbar. Dengan kami hadirkan informasi dalam sekilas peristiwa terkini yang disiarkan Persada FM. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gempa yang berpusat di sekitar 90 km arah barat daya Bantul dengan kedalaman 90 km. Dirasakan juga di kota Solo, Jawa Tengah. Hingga berita ini diturunkan, potensi relawan dan instansi terkait tengah melakukan koordinasi untuk menggelar operasi tanggap bencana. Telah
menjadi panggilan dan terpatri dalam jiwa. Tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maka itulah komando yang mendasari setiap elemen dari Majelis Tafsir Al-Quran. Dan inilah satuan tugas yang sigap dan siaga melaksanakan misi kemanusiaan. Satuan tugas pendirian tenda posko kesehatan yang terlatih dikondisikan untuk menolong korban terdampak karena bencana. Sementara SAR MTA dengan kompetensi terlisensi untuk penanganan vertical rescue dan urban SAR hadir membantu mengevakuasi korban dari dalam runtuhan pabrik kimia yang sebagian hancur membutuhkan kesigapan dan keterampilan khusus. Namun korban lain juga terjebak pada lantai 5 yang pula harus segera dievakuasi. Sementara kita lihat fokus di reruntuhan tembok, unit Urban SAR telah melakukan tahapan-tahapan operasional prosedur dengan menggunakan SBCA untuk keamanan pernafasan. Lanjut membuat inspection hole di sketsa segitiga untuk mengurangi risiko runtuhan susulan. Dengan diameter 10 cm yang letaknya 70 cm di atas segitiga, berguna untuk memastikan keberadaan korban dengan menggunakan rotary saw. Sejak berdiri pada 31 Juli 2010, SAR MTA hampir tidak pernah absen dalam berbagai aktivitas kemanusiaan dari skala lokal hingga nasional. Gempa di Lombok, likuifaksi di Makassar, jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang, tsunami Pangandaran, banjir di Kudus, di Purworejo, jatuhnya helikopter Basarnas di Temanggung, juga gempa bumi di Cianjur, serta yang tak pernah mungkin kita akan lupakan, yakni kerjasama dengan Rumah Sakit Muar di Surakarta, peruktian jenazah korban COVID-19, di mana puncaknya hampir setiap hari tidak kurang dari 50-an jenazah yang harus ditanganinya. Semuanya ikhlas, dilakukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah semata, yang ternyata tak luput dari perhatian pemerintah dan mengapresiasi dengan diberikannya award pada SAR MTA. Alhamdulillah, tenda posko kesehatan kini telah berdiri. Sayup-sayup, riuh rendah, Satgas Pamkom menyiapkan diri untuk mendirikan instalasi komunikasi untuk kelancaran tanggap darurat kebencanaan. Kontak, Bankom MTA kontak Kecamatan Banjarsari, Roger. Di kopi, MTA silakan masuk, Roger. Ganti. Roger di kopi, mohon segera dikirim tim kesehatan ke lokasi terdampak gempa di Manahan. Ganti. Roger di kopi, laporan diterima, segera diteruskan ke pimpinan. Terima kasih. Nampak tim kesehatan sudah dikirim, pertolongan sudah ada, dan menempatkan tenaga medis serta dokter juga tenaga kesehatan lainnya bersiap diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang terburuk sekalipun. Kontak. Atas pertolongan Allah, unit Urban SAR berhasil mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan, disusul dari atas gedung. Dari ketinggian telah terlihat pula tim Vertical Rescue SAR MTA meluncur dan telah berhasil mengevakuasi korban dari lantai 5 dan langsung dibawa ke pos kesehatan. Sementara korban-korban lain pun berdatangan dibawa untuk mendapatkan pertolongan berikutnya.
parahnya kondisi korban. Akhirnya, dokter merujuk ke rumah sakit untuk penanganan berikutnya. Manusia hanya berikhtiar, dan Allah lah sang pemilik takdir. Ada yang bisa diselamatkan, namun ada pula yang meninggal dunia. Allah ciptakan segala isi dunia dengan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada pula perempuan. Ada kesedihan yang berpasangan dengan kebahagiaan. Hadirin yang berbahagia, inilah keseruan tim Satuan Tugas Dapur Umum saat berkegiatan. Dengan penuh semangat dan gembira, menyiapkan kebutuhan logistik makanan untuk para korban juga para relawan. Dan sebagai informasi bahwa selama digelar tanggap darurat bencana pada musibah gempa di Cianjur, tim logistik Dapur Umum MTA harus menyiapkan nasi dari 1 kintal beras, juga sayur dari 5 panci besar, serta 1,5 kuintal daging setiap harinya, dan telah mendistribusikan lebih dari 30 ribuan nasi bungkus untuk para korban dan relawan yang bertugas. Kebutuhan makan telah terkondisi, namun tak kalah penting dari semua itu adalah kebutuhan papan atau tempat berlindung, juga bangunan sanitasi dan lainnya. Ya, inilah tim yang memiliki peran vital yang lain, tim Huntara. Tim ini dengan tetap semangat, sigap, dan cepat menyiapkan bangunan rumah untuk keperluan para korban dan keberlangsungan operasi tanggap darurat. Ketika terjadi musibah bencana gempa bumi di Cianjur, telah andil mendirikan hunian sementara, sarana MCK, tempat jemuran terpadu, dan tidak kurang dari 140-an bangunan sementara didirikan di gempa Cianjur. Alhamdulillah, yang semualah terasa berat menjadi ringan, dan yang sulit pun berubah menjadi lebih mudah. Itulah ketika kebersamaan diutamakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu seperti sebuah bangunan yang bagian satu dengan bagian yang lain saling berkelit berkelindan, memperkokoh dalam kebaikan. Dengan mengharap ridho Allah semata, elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran siap merajut persaudaraan untuk membangun negeri. Hormat! Demikian tadi persembahan sosiodrama dari elemen Majelis Tafsir Al-Quran siap merajut persaudaraan untuk membangun negeri. Terima kasih. Hadap kanan, gerak. Maju, jalan.
Demikian rangkaian apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran merajut persaudaraan membangun negeri. Surakarta 19 Juli 2023, 1 Muharram 1445 Hijriah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh yang terlibat dalam apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di hari ini. Kepada seluruh tamu undangan yang di mimbar utama, dimohon menuju area pemberangkatan Long March. Kemudian kami harapkan setelah pemberangkatan Long March, seluruh tamu undangan di mimbar utama untuk menuju ke ruang ramah tamah. Sekali lagi kami silakan untuk seluruh tamu undangan di mimbar utama untuk menuju area pemberangkatan Long March yang akan diikuti oleh seluruh elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Diharapkan kepada seluruh tamu undangan di mimbar utama setelah menyaksikan pemberangkatan Long March menuju ke ruang ramah tamah. Cek. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih menyimak kami di kesempatan pagi hari ini, dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bahwa setelah selesai dilaksanakan apel elemen dakwah Majelis Tafsir Al-Quran tahun 2022 di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan untuk event berikutnya. Event berikutnya adalah Long March yang ini dalam persiapan untuk Long March-nya pemirsa.